Tanah Abang itu mungkin di sebagian kalangan juga identik dengan mafia, keras ya. preman. Nah, kita nggak usah sebut nama lah, ada beberapa nama yang populer dari Tanah Abang gitu. Nah, gimana tuh jadi camat Tanah Abang tuh seperti apa sih Pak tantangannya Pak? Jadi apa namanya, ya itulah dinamikanya ya. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Jakpus, kita ketemu lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini kita berkunjung ke salah satu kecamatan yang ada di Jakarta Pusat, dan saya saat ini lagi ada sama salah satu camat paling kaya di Jakarta Pusat. Nah, dengar-dengar nih Pak Camat, dari Karet sampai Petojo itu Tanah Abang, bener Bang Diki? Oke, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mas Camat. Adam. Jadi kalau Tanah Abang kebetulan luasnya itu 935,80 hektar gitu. Cukup luas ya. Bentangannya itu dari GBK ya, dari GBK. GBK tuh masuk Tanah Abang juga ya Masuk. Pak Camat? Oh, Semua orang kan taunya GBK selatan tuh kalau daerah sana. Persis perbatasan dengan selatan. Oke. Persis perbatasan dengan selatan. Hanya ada sempalan sedikit itu golf. Nah, golf itu terbagi dua, selatan. Tapi selebihnya sarana olahraga, perkantoran dan sebagainya yang masuk PPK GBK itu masuk ke Tanah Abang. Lurus sampai ke arah utara ketemu dengan Kecamatan Gambir. Luas sih, luas. Terbagi 7 kelurahan. 7 kelurahan. Apa aja tuh Pak Camat? Mulai dari paling selatan itu Gelora, terus Karet Tengsin, Bendungan Hilir, Petambulan, Kebon Melati, Kampung Bali, Kebon Kacang. Oke. Bisa dibilang benar-benar strategis ya posisi Tanah Abang nih, pusatnya Jakarta Pusat gitu ya Pak? Iya, ya secara kontur memang mungkin berada di titik tengah ya, tengah antara persimpangan pusat dan barat gitu. Jadi ketemunya strategis. Iya, ada berbatasan langsung dengan Jakarta Barat, juga Jakarta Selatan ya Pak? Ya. Oke, itu secara geografis. Kalau masyarakatnya, karakteristiknya atau komposisinya gimana tuh Pak Camat di Tanah Abang ini? Kita kan tahu banyak Betawi Tanah Abang. Apa memang Betawi adalah suku paling dominan atau seperti apa Pak? Iya, untuk Tanah Abang sendiri heterogen ya, heterogen. Memang secara budaya atau orang-orang yang masih ada artinya keasliannya yaitu suku Betawi itu masih kental sekali budaya, kegiatan, tradisi gitu, di mana mewarnai kehidupan masyarakat sehari-hari gitu. Bahkan ada beberapa yang khas lah, yang khas baik dari sisi makanan, kegiatan gitu. Tapi itu tadi dengan heterogennya bercampurlah dengan saudara-saudara yang dari luar daerah tentunya. Di sini ada Minang banyak, ada suku Jawa, luar biasa di sini heterogen. Gitu. Tapi kondusif ya Pak ya, walaupun heterogen seperti itu. Insya Allah Tanah Abang kondusif ya, kondusif artinya semua memahami bahwa kita ini hidup di bentangan yang memang kepentingannya tinggi gitu kan, artinya dalam rangka tatanan kehidupan ini luar biasa di sentra ekonominya, tapi semua memahami gitu, semua menjaga. Oke, kalau bisa dibilang potensi wilayah utama memang
Jakarta Tanah Abang ini perekonomian ya Pak ya? Iya. Kalau tadi misalnya Bapak bilang dari Gelora itu ada berapa mall tuh kan di situ ya, mall FX. FX, terus ada Senayan City. Oh, termasuk Senayan City ya, walaupun City. namanya Senayan City tapi masuknya Gelora Tanah Abang ya Pak? Iya. Oke. Senayan City. Kemudian ke arah sini ada Grand Indonesia, ada Tamrin City, dan yang paling besar tentunya Pasar Tanah Abang. Gimana Pak dinamika perekonomian di Tanah Abang ini sendiri Pak? Oke, jadi Tanah Abang ini selain itu tadi pusat kegiatan orang-orang baik dari dalam Jakarta maupun dari luar Jakarta, ini tertarik dengan adanya magnet yang keberadaannya di Tanah Abang sungguh luar biasa, yakni kawasan pasar ya, kawasan pasar. Kita sama-sama ketahui bahwa di Tanah Abang itu ada pasar mulai dari Blok A sampai dengan Blok G. Ya. Selain itu juga ada gedung-gedung pasar yang memang menunjang untuk kegiatan perekonomian di Tanah Abang itu sendiri. Dan ini pangsa pasarnya luar biasa gitu. Tidak hanya berbicara Jakarta atau Jabotabek saja gitu kan. Tapi ini sampai ke ada yang dari luar negeri juga ada belanja ke sini gitu kan. Bahkan kemarin ada salah satu pedagang dari Kalimantan ya, dari Kalimantan gitu. Luar biasa sekali belanja itu. Ya luar biasa gitu. Terus satu sisi juga untuk kegiatan perkantoran, karena kita sama-sama ketahui dimulai dari gimana Pak Pasar Tanah Abang itu Pak? Jadi gini Mas Adam, tadi terkait dengan pasar ya, sentra ekonomi terkait dengan pasar-pasar yang ada di Tanah Abang. Nah selain itu juga Tanah Abang ini sendiri dikelilingi oleh pusat-pusat perkantoran, gitu kan. Mulai dari di GBK sendiri kan banyak ya pusat-pusat perkantoran yang ada di area GBK gitu. Terus sepanjang Jalan Sudirman ini luar biasa gitu. Jadi untuk kegiatan selain perpasaran juga kaitan dengan ekonomi yaitu perkantoran itu terbentang di wilayah Kecamatan Tanah Abang. Oke. Berarti kan Pak kalau ada pusat perdagangan, kemudian juga banyak perkantoran, artinya di siang hari itu Tanah Abang padat nih Pak. Luar biasa. Ada juga berarti dengan adanya orang berarti akan ada transportasi, kemudian ada orang butuh makan dan segala macam itu. Betul. Gimana tuh Pak menyiasati kepadatan dan keramaian Tanah Abang itu Pak supaya tetap terjaga? Oke, jadi kita sama-sama ketahui ya, di kawasan Tanah Abang sendiri itu ada stasiun, gitu kan? Stasiun Jabotabek dan sekitarnya, gitu. Nah ini dimulai pagi itu orang sudah berdatangan, gitu kan, sudah sampai di Jakarta, dia itu di stasiun Tanah Abang. Ada yang memang konsentrasi kegiatannya itu di sekitar pasar atau sekitar area Tanah Abang sendiri atau Jakarta Pusat. Ada yang memang hilir mudik juga ke wilayah lain gitu kan. Tapi memang itu tadi begitu nyampe di sini itulah luar biasanya kepadatannya gitu kan. Belum lagi tadi terkait dengan kegiatan perpasaran gitu, orang berbelanja dan sebagainya gitu. Nah itu luar biasa lah, sehingga di sini adanya kesinergitasan SKPD gitu dalam rangka menciptakan Tanah Abang stabilitasnya kondusif gitu, aman sesuai dengan tugas dan pokoknya masing-masing, itu harus ada gitu kan. Seperti kami di sini saat ini begitu memasuki level 2 masa pandemi ini, ekonomi sudah mulai menggeliat, gitu kan, sudah mulai nampak kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, sehingga ramai lagi Tanah Abang berarti ya Pak? Luar biasa, makanya akan menimbulkan dampak-dampak lain, gitu kan, seperti kemacetan, gitu kan, parkir liar dan sebagainya. Sehingga di sini kami bersama-sama dengan suku dinas perhubungan
Jakarta Pusat ya melakukan pengawasan dan pengendalian sekaligus dengan penindakan tentunya gitu. Dan sehari-hari pun untuk Satpol PP itu tetap melakukan kegiatan wasdalnya terhadap kaki lima dan sebagainya. Artinya untuk Tanah Abang sendiri, kawasan Tanah Abang untuk tidak macet tidak mungkin. Tidak mungkin gitu kan. Gitu. Malah aneh. Kemarin kita 2 tahun ke belakang kan masa pandemi Tanah Abang ini sepi, lancar gitu kan. Malah aneh gitu kan. Kalau nggak macet berarti ekonomi nggak berputar ya Pak? Berputar gitu kan. Tapi ada batasan-batasannya gitu kan. Artinya untuk kemacetan gitu kan. Artinya dengan berputarnya roda ekonomi ini, kepadatan lalu lintas oke, gitu kan. Tapi jangan sampai menimbulkan lalu lintas yang stuck ya, macetnya itu macet total gitu kan. Gitu. Tapi memang dalam waktu-waktu tertentu gitu kan, di mana semua aktivitas ketemu di 1 jam itu ada stucknya gitu kan. Tapi itu tidak lama lah, artinya tidak lama. Ya mudah-mudahan ini sebagai tanda bahwa yang kita khawatirkan saat ini ya kaitan dengan pandemi, ini sebagai tanda bahwa pandemi itu sudah semakin hilang gitu kan, semakin hilang. Nah selain itu juga Tanah Abang ini GBK ya, tadi saya katakan GBK, kawasan GBK. Itu kawasan yang memang arena-arena olahraga ya, stadion-stadion olahraga ada gitu kan, tapi tidak menutup kemungkinan digunakan untuk event-event gitu kan, baik event cabang olahraga ataupun kaitan dengan pameran dan sebagainya gitu kan. Artinya hiduplah dinamika itu, walaupun kemarin sempat agak-agak dirundung semua ya, sepi gitu. Sekarang sudah mulai bangkit lagi ya Pak? Bangkit lagi gitu. Oke Pak Camat. Nah sekarang kan kita udah memasuki Ramadan. Siap. Sebentar lagi Lebaran. Nah itu kan ya saya dari masih kecil dulu kebayang kalau mau beli baju Lebaran tuh orang tua ngajaknya ke Tanah Abang. Nah ini gimana nih antisipasi Pak Camat supaya ketika nanti puncaknya orang beli baju Lebaran, karena di Tanah Abang ini kan bukan hanya orang beli perorangan tapi juga grosir ya. Tadi Pak Camat bilang ada dari daerah. Itu pasti kan ramai banget. Betul. Apa antisipasi yang dilakukan Pak? Baik, gini. Bicara Tanah Abang menghadapi bulan suci Ramadan gitu kan. Nah, yang sudah artinya sebelum masa pandemi gitu, kira-kira tahun 2019 ke belakang lah gitu kan. Jadi yang namanya keramaian sehingga menimbulkan kemacetan dan sebagainya gitu kan, hiruk pikuknya menghadapi bulan suci Ramadan itu diawali 3 bulan sebelumnya. Gitu. Sekarang misalkan bulan April ya, April bulan suci Ramadan, 1 Ramadan, itu 3 bulan sebelumnya sudah luar biasa ramai. Jadi di situ sudah mulai menggeliat lah, sudah mulai banyak aktivitas perekonomian untuk Tanah Abang gitu kan. Memang karena masa pandemi inilah kemarin kita sempat stuck gitu kan, dan kita sama-sama rasakan di tahun 2022 ini, Ramadan 2022 ini diperkirakan ya 1 bulan sebelumnya sudah mulai tinggi aktivitas perekonomian gitu kan. Nah terus masuk gitu ke bulan suci Ramadan, dan nanti masa-masa ini sekarang awal-awal Ramadan nih gitu kan, awal Ramadan 1 minggu ini dulu nih, sepi dulu, bukan sepi, menurun sedikit gitu kan. Nah nanti begitu masuk minggu kedua sampai dengan minggu terakhir itu titik keramaian juga. Nah artinya ini sesuatu hal yang secara pengalaman terjadi ya di wilayah Tanah Abang, sehingga saya tentunya mengambil langkah-langkah sebagai antisipasi gitu kan. Baik kaitan dengan kaki limanya, kemacetannya, dan kamtibmasnya gitu kan. Nah secara ini kami 3 pilar kecamatan beserta dengan kelurahan tentunya sudah meramu ini semua gitu kan. Hal-hal yang memang sekiranya harus diantisipasi terkait dengan apa yang menjadi dampak nantinya gitu kan. Termasuk dengan
Satpol tingkat kota, itu terus Sudinhub. Nah ini sudah kita lakukan koordinasi. Artinya yang sifatnya penjagaan stasioner itu sudah kita lakukan sebelumnya, tapi kemungkinan terjadi sesuatu hal yang memang secara insidentil muncul, nah itu kita sudah punya rekayasa. Seperti Pak Kasudinhub kan, begitu mereka dalam suatu kondisi lalu lintas itu betul-betul stuck, beliau sudah punya alternatif rekayasa lalinnya. Nah itu seperti itulah. Dan ini ya mohon maaf, tidak hanya di kawasan pasar Tanah Abang saja gitu kan. Kita Tanah Abang ini kan punya Ben Hill, Bendungan Hilir ya. Itu sama-sama kita ketahui pusat kuliner ya gitu. Takjil biasanya ya Pak. Takjil gitu ya, artinya secara meluas lah, secara merata di wilayah Tanah Abang ini kegiatan ekonomi berjalan gitu, alhamdulillah. Berarti memang melibatkan banyak pihak ya Pak untuk menjaga situasi kondusif di Tanah Abang. Dan ini Mas Adam, kita ini didukung oleh masyarakat yang luar biasa ya. Tanah Abang ini memiliki komunitas atau organisasi masyarakat gitu, 36 organisasi masyarakat yang ada di Tanah Abang, ormas gitu kan. Nah artinya mereka alhamdulillah dengan kondisi ini mendukung semua ya, mendukung. Gitu. Nah menarik nih Pak, cerita tentang ormas. Tanah Abang itu mungkin di sebagian kalangan juga identik dengan mafia, keras, ya? preman. Kita nggak usah sebut nama lah, ada beberapa nama yang populer dari Tanah Abang gitu. Nah, gimana tuh jadi camat Tanah Abang tuh seperti apa sih Pak tantangannya Pak? Jadi ya itulah dinamikanya ya. Artinya begitu memasuki suatu kawasan yang ya bagaikan inilah peribahasa kan, ada gula ada semut gitu kan. Ya artinya dari potensi yang ada ini mengundang pihak-pihak lain gitu kan, luar dalam itu untuk melakukan aktivitasnya gitu kan, sehingga tidak sedikit banyak ini akan menimbulkan persimpangan yang nggak ketemu gitu kan ya, katakanlah stabilitas kurang baik gitu kan. Tapi hal ini menjadi suatu tantangan, dan kemarin kita sudah coba dengan para tokoh. Saya coba di awal-awal bulan tahun ini gitu kan, saya sudah ketemu dengan beberapa tokoh. Artinya ayo kita duduk sama-sama gitu kan ya. Seperti kita ketahui Tanah Abang ini sungguh luar biasa dinamika kehidupannya gitu kan. Kita mau ambil dari sisi apa, dari sisi apa, dari sisi apa. Nah itu kita coba berkomitmen gitu kan. Sampai dengan kemarin pun alhamdulillah para tokoh itu memfasilitasi pertemuan lintas ormas ya, kemarin itu sampai dengan 36 ormas yang ada di wilayah Kecamatan Tanah Abang ya bertemu gitu kan. Kita sama-sama berkomitmen gitu. Ya hal-hal lain yang memang cerita lama ada pihak ini dari pihak itu ya, alhamdulillah sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya aman. Berarti kalau bisa saya bilang Tanah Abang udah bebas mafia ya Pak? Insya Allah, insya Allah. Siap, mudah-mudahan tetap terjaga Pak situasi di Tanah Abang seperti ini. Pak Camat, kita udah banyak cerita tentang dinamika wilayah Tanah Abang. Nah sekarang kita mungkin lebih mau nanya-nanya yang personal, yang sifatnya mungkin pemirsa kita juga pengen tahu sosok Pak Diki seperti apa gitu kan, bagaimana perjalanan karirnya. Mungkin bisa diceritakan Pak, gimana perjalanan karir Bapak sebelum akhirnya sekarang menjadi camat Tanah Abang? Baik, saya mungkin sama lah dengan teman-teman ASN lain ya. Kita merangkak dari begitu keluar sekolah gitu kan, sekolah terus ditempatkan di DKI Jakarta ini gitu. Saya awalnya
bertugas di Biro Pemerintahan Kelurahan di Setdaprop gitu kan. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 97 ya, Biro Pemerintahan Kelurahan lantai 10. Iya, Waktu itu masih 2 biro di lantai 10 itu. Terus kita belajar gitu kan, bagaimana tentang DKI, tentang kerja gitu. Terus saya pernah ke Barat. Dari situ Jakarta Barat. Jakarta Barat, karena ada suatu Kirain ke Barat mau mengambil kitab suci gitu Pak. Jadi kami yang ada di provinsi itu tahun 99 ya, tahun 99 itu harus orientasi ke lapangan katanya, harus ya pindah lah ke lapangan. Itu saya ke barat, terus nggak lama karena sesuatu hal saya pindah ke timur, ke Kecamatan Ciracas. Gitu. Mulailah di situ saya berkarir. Karir pertama saya kasih pemerintahan kecamatan. Nah, 2002 ya, terus 6 bulan selanjutnya lurah sama teman-teman yang lain lah. Pernah ngalamin lurah 2 tempat. Di timur Pak? Di timur. Oke, dari barat ke timur. Utara. CBU. Terus 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun. Terus Cibubur, Kelurahan Cibubur, saya pindah Cibubur. Terus Sekcam, Wakil Camat. Gitu. Itu di timur semua Pak? Timur. Oke, Di berarti timur. lebih lama di timur ya Pak? Iya. Nah, tahun 2016 Januari ya saya alhamdulillah dapat kepercayaan lain gitu kan, keluar dari timur tapi memasuki ke area yang betul-betul asing. Saya 2016 dilantik jadi Kasudin Sumber Daya Air Jakarta Pusat. Oke, Gitu. Sudin SDA. Sudin SDA Jakarta Pusat. Artinya saya berkiprah meninggalkan timur sekaligus meninggalkan dunia kepamongan kan. Nah iya, gimana tuh Pak dari Kepamongan tahu-tahu ngurusin air, ya, basah nih Pak. Basah ya kan. Yang ada pertama bingung. Oh bingung. Ya, bingung gitu kan. Ya artinya bagaimanapun juga dunia berbeda ya, fact-nya itu. Ya tapi itulah saya waktu itu punya Kepala Dinas Pak Teguh dan zaman itu Pak Wali Kota Jakarta Pusat Pak Mangara gitu. Beliau mengajarkan banyak hal, beliau berdua itu banyak hal kepada saya, mengajarkan tentang bagaimana memahami Jakarta Pusat. Nah terus tentang pelaksanaan khususnya waktu itu penanganan banjir dan genangan kan. Oke. Waktu itu kita inventarisir hampir 148 titik yang ada di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat itu banyak yang ya Pak? Banyak. Yang itu yang dititipkan Pak Wali waktu itu untuk saya mulai membenahi gitu kan. Ya artinya saya juga sangat bersyukur walaupun dunia baru ya di Dinas SDA, di Sudin SDA ini, tapi saya dikelilingi oleh orang-orang baik gitu kan. Artinya teman-teman saya, kasih staf di SDA Jakarta Pusat itu orang-orang baik, ilmunya luar biasa gitu kan. Artinya saya banyak sharing gitu kan, banyak menerima ilmu dari teman-teman sendiri, dan kita mencari sesuatu yang memang selama ini teman-teman itu tidak ketemukan gitu kan, tidak diketemukan. Begitu yang namanya keilmuan analisa ada gitu, nah actionnya gitu kan, sehingga teman-teman ini berharap ini Pak kajiannya gitu kan, ini evaluasinya, tinggal pelaksanaannya. Nah itulah kesempatan yang memang saya ambil, bahwa yang namanya keilmuan, kajian dan teori itu sangat penting, tapi tidak kalah pentingnya adalah itu tadi actionnya gitu kan. Actionnya ya alhamdulillah lah. Nah, Bapak punya modal di Kepamongan kemudian diterapkan di situ ya gitu kan. Saya alhamdulillah ya begitu yang namanya teman-teman pun lurah, camat dan para SKPD lain, UKPD lain pada saat itu sangat
enak ya kerjasamanya, koordinasinya, komunikasi gitu, sehingga kita dengan pekerjaan dan penyelesaian masalah yang ada di bidang SDA ini ya bisa cepat teratasi gitu. Terus lanjut karir ya. Iya, berapa lama tuh Pak jadi Kasudin Pak? Saya jadi Kasudin 2016 Januari sampai 2019 Juni. 3 tahunan ya. 3 tahun. Jumlah genangan turun dong Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah gitu kan. Ya artinya memang itu tadi lah. Kalau berbicara genangan, saya titipin dalam kesempatan ini apa yang sudah kita kerjakan itu terkait dengan penanganan ya, bisa selesai hari itu, gitu kan, bisa selesai hari itu pada saat itu, gitu kan, atau bisa sampai berkali-kali kita lakukan tapi belum selesai, gitu kan. Nah, walaupun pada akhirnya bisa selesai, gitu kan, atau bisa selesai pada saat itu tapi bisa muncul lagi atau muncul lagi masalah gitu kan. Artinya inilah urat-urat dari drainase kita ya gitu kan. Drainase kita bagaikan di tubuh kita kan banyak saraf-saraf dan apalah aliran-aliran darah itu kan. Gitu, begitu kita ada masalah dipijit gitu kan enak gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi lagi gitu kan. Itu ya 3,5 tahun lah. Saya jadi Kasudin SDA, lanjut diberikan amanah kembali jadi Wakil Camat Johar Baru. Gitu kan. Itu 2 tahun dan kemarin di tahun 2021 bulan Agustus ya, akhir Agustus 31 Agustus pimpinan memberikan kepercayaan, tentunya sesuatu hal yang luar biasa ya. Karena memasuki Tanah Abang gitu kan. Iya. Kembali ke Pamongan dan dapat wilayah yang lumayan menantang ya Pak, Tanah Abang. Oke, menarik sih Pak perjalanan karirnya. Kemudian yang sifatnya keseharian, Pak Camat hobinya apa sih Pak? Aduh, saya kalau ngobrol, itu pertanyaan yang sama ditanyakan oleh Bu Sekcam, Bu Wakil Camat ya, nanyain hobi saya gitu kan. Hobi saya terlalu banyak, terlalu banyak, mulai dari makan apa itu. Oh, jadi segala macam hobi Pak. Segala macam hobi. Tapi gini, untuk hobi ya masing-masing mungkin ada sesuatu yang digemari lah ya. Kalau saya sih enak itu jogging ya, jalan gitu kan. Tapi tidak terlalu mengejar sesuatu yang keharusan gitu kan. Yang penting rileks, kita rileks gitu kan. Iya. Rileks gitu. Alhamdulillah. Ya. Masih sempat nih Pak, udah jadi camat, masih sempat jogging tiap hari atau gimana Pak biasanya? Kenapa enggak gitu kan? Alangkah sangat ya naif lah begitu yang namanya kita jadi camat katakanlah wah sibuk, tapi itu tadi tidak bisa mengambil sesi waktu gitu kan untuk kita ya kembali ke sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh kita kan. Jaga gitu. kebugaran ya Pak. Masa iya sih dalam 1 minggu nggak ada waktu luangnya gitu kan. Ya katakanlah 1 minggu full semua gitu kan. Tapi minggu kedua ya kan setelah asar gitu kan sore kita cari tempat, saya biasa di GBK kan. Ya jalan sama teman-teman gitu. Nah terus selesai mandi ya udah stay lagi gitu. Insya Allah ketemu lah. Harus disempatin ya Pak? Harus disempetin gitu. Makanya wah itu Bu Waki sama Bu Sekcam tuh luar biasa tuh. Gitu kan. Ramping-ramping semuanya. Karena Pak Camatnya rajin olahraga ya Pak. Terus tadi sempat bilang Bapak hobi makan juga. Nah, Tanah Abang nih kayaknya banyak kuliner enak Pak. Sayangnya saya kesini lagi bulan puasa nih. Itu dia. Mungkin diceritain dulu aja Pak, ada apa aja nih Pak di Tanah Abang? Kita nih Tanah Abang kan banyak makanan Betawi ya. Oh, yang banyak Betawi, makanan Betawi. Artinya khas Betawi ya. Gitu kan. Apa yang terkenal Pak? Nah, yang paling lebih khasnya itu kambing ya. Kambing, kan ada pasar kambing ya Pak di sini ya? Ada di Jalan Sabeni itu. Oh, jadi sajian kulinernya kambing juga. Betul. Nah, mulai dari siang di belakang kantor itu ada sop gitu kan, ada lagi gulai dan sebagainya yang intinya kambing, olahan kambing.
gitu. Terus lain-lain lah. Nah, Kalau yang nggak doyan kambing ada apa nih Pak di sini Pak? wah, ada kalau sapi, doyan sapi ada, ada juga ya. sapi, terus ada yang lain seperti di daerah Ben Hill itu macam-macam Mas. Oh Gitu. iya tahu. Ada di situ ada bopet mini ya kan, Iya, lengkap iya. itu masakan apa Padang ya, Iya. tapi tradisional gitu. Kalau satu hari itu bicara semua buka gitu kan, dan semua berkunjung, ketemu di jam makan siang, terutama Ben Hill itu luar biasa. Rame ya Pak? Rame itu. Iya, Gitu kan, banyak ya, makanan enak. Iya. Iya. Oke, nah Sohib Jakpus tuh harus nyoba tuh iya. kulineran di Tanah Abang, di Ben Hill, di sekitaran Tanah Abang juga ya Ben Pak Hill, ya. ya. Oke deh, apalagi Pak yang menarik dari Tanah Abang mungkin yang bisa Bapak sampaikan ke pemirsa kita di rumah, atau ada pesan-pesan jelang Lebaran atau gimana Pak? Silahkan Pak. Oke, iya. Baik, jadi dengan Tanah Abang ini bagian dari sentra ekonomi khususnya perpasaran, tentunya ini menarik minat gitu kan orang-orang untuk datang gitu. Terutama di bulan suci Ramadan ini luar biasa orang yang mau berbelanja ya, baik belanjanya itu belanja eceran atau grosiran itu banyak. Nah, artinya ini sesuatu yang menarik gitu, dan kepada masyarakat luar dengan kondisi seperti ini jangan khawatir dengan adanya image ya. Mungkin image Tanah Abang wah begini insya Allah kita sama-sama menjaga. Tapi ingat itu kan kita harus niatkan juga dalam diri kita gitu kan, bahwa kita begitu datang, begitu beraktivitas ya harus saling menjaga juga gitu kan. Gitu, masalah kemacetan ya ini memang Tanah Abang gitu kan. Gitu, mau berbicara macet yuk Tanah Abang gitu kan. Kalau misalkan nggak mau macet ya udah melipir dulu deh ke tempat lain dulu. Ke tempat lain dulu gitu kan. Tapi ini adalah momennya asik gitu kan, asik. Artinya jangan khawatir ya, jangan khawatir ya, kita bersama-sama dengan 3 pilar dan UKPD lainnya, SKPD lainnya ini tetap menjaga untuk stabilitas Tanah Abang ini baik terus. Oke, berarti udah siap ya Pak Insya mengantisipasi. Allah. Doa kita semua ya. Siap. Doa kita semua. Oke Pak Camat. Oke Sohib Jakpus, nggak terasa kita sudah sampai di akhir perbincangan kita dengan Pak Camat Tanah Abang, Bapak Diki Suherlan. Sebelum mengakhiri, saya ada pantun nih Pak Camat nih. Oke. Jalan-jalan ke Petamburan, mampir dulu ke kebun kacang. Cakep. Sebentar lagi mau Lebaran, ayo belanja di Tanah Abang. Cakep, luar biasa. Makasih Mas Adam. Oke Pak Camat, terima kasih sekali lagi atas Terima kasih. waktunya dan cerita-ceritanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua yang menyaksikan. Demikian Sohib Jakpus, tetap pantengin terus J Podcast untuk menyaksikan wawancara-wawancara dengan tokoh-tokoh berikutnya di Jakarta Pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.